memberi sambutan kepada tamu kita yang jauh-jauh dari Sumeneb. Sambutan dulu. Allah sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa sallim ala Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi ba'da rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman ala imaini bidawari mulkillah. Alhamdulillah ayyuhal sadah alawiyin wa alal akhas sahibul masjid al-habib Sayyid Abil Al-Sugaf, juga segenap para sayyid, para syarif, para syaraif yang hadir pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita berkah dan panjang fi ta'atillah. Amin. Begitu juga kepada duyuf yang hadir daripada satu karya, yakni pada Madhuran Habibah. Insyaallah dengan niatan silaturahim menyambung sanak saudara sesama anak cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tujuan utama kita sebenarnya di sini memperkuat bagaimana keagungan nasab yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Jangan dia perlu. Betul kata Habib Zulfi, barusan Zulfi bilang kita punya nasab yang mulia. Akan tetapi kemuliaan tersebut jangan sampai kita salah gunakan. Akan tetapi nasab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanahkan kepada kita, jangan sampai Rasul Muhammad itu kecewa kepada kita. Lihat bagaimana ketika Bani Makhzum dulu pergi kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyogok kepada Rasulullah SAW bernegosiasi agar supaya dibebaskan. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallah law anna Fatimah, wallah demi Allah, andai kata anakku sendiri Sayyidatuna Fatimah Zahra, sudah ketika kita tahu bersama-sama bahasanya putri yang paling disayang oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau andai kata ini andai kata, tapi belum tentu, belum mungkin. Andai kata Fatimah putri daripada aku sendiri mencuri, maka aku sendiri akan yang memotong tangan daripada putri. Begitu juga jangan kita banggakan nasab kita karena punya sambal kepada Rasul, tetapi kita tidak mengemban amanah nasab atau sambal kepada Rasul dengan memuliakan nasab tersebut, dengan menjaga bagaimana kemurnian dan keagungan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Habib ya Sayyid, perkumpulan seperti ini kita pertahankan. Kalau bukan para pemuda, para syabab yang akan meneruskan perkumpulan seperti ini, bagaimana nanti anak cucu kita? Zaman yang semakin hancur, di mana-mana banyak aplikasi yang menghancurkan akhlak daripada umat daripada Muhammad SAW. Lebih-lebih anak kita. Tapi subhanallah, kita meskipun kakek-kakek kita berangkat dari Hadramut, apa tujuan mereka? Hanya satu, mendakwahkan ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka masuk pun meskipun dicela, mereka masuk pun meskipun dihinakan, itu daripada injil kita, ajdad daripada kita semuanya, mereka tetap memperjuangkan, menyerukan agama Allah dan juga mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jangan kita rusak. Al-Habib Alwi sahibut ta'lif di sini, beliau belajar dari kecil sampai beliau pulang lagi ke Madura. Apa tujuannya? Ingin membawa ilmu daripada kakek-kakeknya yang ada di Hadramut. Kita jaga perkumpulan seperti ini. Pertandingan futsal ini sebetulnya hanya hiburan. Yang penting kita perkumpulan khususnya daripada Bani Alawi. Yang pertama, hiburan kenyang GR. Yang pertama, kita kuatkan lagi perkumpulan seperti ini karena ini adalah adat daripada kakek-kakek kita, agar supaya kita tidak terikut orang-orang yang mau menghancurkan akhlak daripada
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir daripada Al-Faqir untuk kepada para sayyid, para habib yang hadir pada siang hari, khususnya di qaryah kita, di desa kita ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan daripada kedatangan antum semua, dan kami semua yang hadir yang ada di sini meminta doa kepada antum karena antum termasuk daripada musafir yang insyaallah doanya antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita doakan antara Sumeneb, Sampang, Pamekasan sampai Bangkalan, terutama para pemuda, kuat bersama-sama untuk menjunjung tinggi daripada nasab Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha minni wal afu minkum, jika ada salah-salah kata mohon maaf. Allahumma ballighna Ramadan, ballighna Ramadan, ballighna Ramadan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami minta kepada namanya tamu kita harus ini. Iya. Sebenarnya. Salat ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih, syukur jazakumullah khair kepada para sahabat Sampang atas sambutannya, atas jamuannya. Sudah masya Allah istimewa. Sumeneb kalah. Belum semuanya. Dan saya hormati kepada ketua sahabat Al-Habib Khadar bin Muhammad Ba'bud, dan saya hormati kepada Zulfi Al-Khirid yang ketiga, kepada Zaid bin Farid Asgaf, wabil khususan kepada Sayyid Adil bin Husin Asgaf atas tempatnya disediakan jamuan yang istimewa. Semoga beliau Al-Habib Adil dipanjangkan umurnya, amin, serta keluarganya, amin. Dan semoga atas kelahiran anaknya menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang soleh, di mana mengikuti jejak santunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Abdul. Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat sehat, nikmat waktu yang diberikan kepada kita sehingga kita ditakdirkan hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di sini seperti kita berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tadi mengasih tahu ini adalah merupakan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya, hal idza maratum bi riyadil jannah fartahu. Wahai para sahabat-sahabatku, apabila kalian berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, fartahu, maka masuklah. Lalu para sahabat pun bertanya, hal idza jannah ya Rasulullah, apakah di dunia ini ada taman-taman surga? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya taman-taman surga adalah perkumpulan majelis, perkumpulan ilmu. Maka para sahabat yang kita selalu istiqomah hadir, tambahkan lagi istiqomah untuk hadir ke tempat majlis-majlis khair. Semoga kita ini dipandang oleh pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tempat ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, mudah-mudahan rezekinya ditambahkan. Usahanya tambah maju. Insyaallah. Dan ana minta maaf sebelumnya yang hadir sekian dari Sumeneb. Sebenarnya yang mau hadir banyak, sudah dirilis hampir 50 orang. Saya tutup. Tidak tahunya jam 1 di bagian ini. Insyaallah nanti ada kloter 2, kloter 3. Bersiap. Sekian Anda bisa ngasih sambutan lagi, sudah cukup. Sampai itu tadi. Fahmi sudah istimewa. Nasihatnya, sarannya, tausiahnya sudah
sudah komplit jadi anda tidak bisa nambahkan lagi, sudah tengkolang gitu. Ada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa jalla naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi ibadillahi shalihin amin. Ila an qala faslun idza arada takbir yadi ghayrihi in kana dhalika li zuhdihi aw salahihi aw ilmihi aw syarafihi wa siyanatihi aw nahwi dhalik min al-umur ad-diniyah lam yukrah bal yustahab. Wa qala fi bughyatil mustarshidin فعلم أن ما اندرج عليه السلف الصالح من المشايخ العلماء الجامعين بين علم الظاهر والباطن والأولياء والصلحاء قالبة من تكبيرهم أي الأشراف بني علوي خصوصا من بين سائر الناس ولو لجاهل وطفل هو الحق الواضح والطريق المستقيم لما في كل واحد من رؤية سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها جزء من بدعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كثرت الوسائل كما نص عليه العلماء. Alhamdulillah, kita panjatkan Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik hidayahnya kita dapat berkumpul bersama-sama membaca Maulid Mahmud yang alhamdulillah kita dihadiri sahib Maulid Mahmud yang baca di dalam sunnah pertama dan dari sini alhamdulillah kita dapat barokahnya. Serta yang punya majelis ini juga orang sunnah juga, cucunya lagi. Alhamdulillah. Serta salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah sebaik-baik insan tauladan bagi umat dan keturunannya. Pertama-tama ahlan wa sahlan bi hudurikum fi baldatina hadha baldati Sampang alladhi qad ihtaramna bi hudurikum fi hadhihi al-jalsati al-azimah min as-sadati al-alawiyyin min sunnah. Jazakumullah khair ahsanal jazaa, jazakumullah ahsanal ibadihi salihin, amin ya rabbal alamin. Ini pertama ini untuk penutupan. Jadi memang kalau mau jaga dilanjutin. Di sini faslun idza arada takbir jadi lainnya in kana dzalika lizuhdi. Ini sungguhnya aja. Fasal tentang mencium tangan seseorang. Ada pasalnya, iya. Dia kata kita ini tidak ada masalah, benar. Kalau kita nih cium tangan, tidak ada masalah. Nih. Tapi bagi haula, bagi sebagian dari kita yang berbeda pemikirannya itu bermasalah. Jadi oleh Al-Alif Habib Alwi bin Abdul Al-Faqih, beliau mengarang suatu kitab yang disebut Sha'iqatul Adab bi Ta'zik ma Suratil Jawab. Beliau ini detail di sini. Faslun idza arada takbil yadi ghairihi. Jika kamu ingin mencium yadi ghairihi, tangan selain kamu. In kana dzalika, jika ada
hal tersebut lizuhdihi, karena zuhudnya. Orang itu zuhud, kita mau cium tangannya. Au solahi, atau kesolehannya, atau orang tersebut dari ahli sholat. Au ilmi, atau karena ilmunya. Au syarafi, atau kemuliaannya. Bagaimana hukumnya? Kata Habib Alwi, beliau berkata, minal umur diniyah, dari perkara-perkara diniyah agama, lam yukrah bal yustahab, tidak dimakruhkan, akan tetapi mustahab, disunnahkan. Kenapa? Karena ulama berkata, al ulama warasatul anbiya, ulama ini pewaris para nabi. Wabil khusus alawiyin, wabil khusus para ulama. Ini kan seseorang yang sudah diklaim oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pewarisnya. Kira-kira kita ini mau dapat barokah apa tidak? Kan pengen semuanya berebut barokahnya. Waqala fi buyatil mustarsyidin, dan dikatakan di kitab Buyah al-Mustarsyidin, fa'alima innama iddaraja alaihi salafus salih min al-masyayikhil ulama al-jami'ini baina ilmi al-zahir wal batin. Ulama itu as-salafus salih yang saleh min al-masyayikh ulama, dari sesepuh ulama al-jami'ini yang mengumpulkan baina ilmi al-zahir wal batin, dua ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir gimana? Ilmu zahir itu ilmu yang kita kaji tiap hari, itu ilmu zahir. Ilmu batin apa? Ilmu yang menjadikan ulama tersebut wali min awliyain min awliyaillah. Min takbilihim aidil ashhur. Mereka berebut, mereka ini cung-cungan. Takbil aidil ashhur, mencium tangan-tangan orang yang mulia. Kira-kira kalau beliau Habib Alwi bin Abu Bakar Fikih sampai sekarang masih hidup, kita nih mau melewati kesempatan untuk bertemu orang alim atau tidak? Bertemu wali atau tidak? Tidak begitu. Cuman banyak di antara kita yang berlainan akidah mengatakan bahwa itu apa? Bid'ah. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada. Justru di zaman Nabi Muhammad SAW itu banyaknya bid'ah di situ. Kalau kami dikatakan bid'ah ya, mencium tangan seorang yang alim itu dikatakan bid'ah. Justru di zaman Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita untuk mencium ulama, mencium tangan ulama itu adalah kanjeng Nabi. Dosa jauh-jauh. Sahabat Imam Abdurrahman bin Auf, ketika datang Imam Abdurrahman bin Auf itu ke majlis baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Gumu li sayyidikum, berdiri kamu li sayyidikum, untuk menghormati Tuhan kamu. Saking apa? Menghormati ulama. Kira-kira menghormati tersebut dengan berdirinya kita itu dianggap bid'ah, berarti Nabi Muhammad bid'ah. Hasya wa kalla. Dan min baini sa'irin nas walau li jahil wa tifli, khususan aidil asyraf bani alawi. Khususan ini khusus, terkhusus apa? Tangan-tangan mulia dari bani alawi. Habib, para habaib, walau anak kecil. Kan sekarang ini kita lagi, alhamdulillah, Habib ini lagi diobok-obokkan, luar biasa diobok-obokkan. Cuma tidak tahu mereka bahwa mereka ini seakan-akan mengajak perang bukan dari para habaib, tapi mengajak perang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada syair yang mengatakan bahwa tentang kemuliaan habaib yang insya Allah menjadi penutup perjumpaan kita pada sore hari. Apa syair tersebut? Ya man takallama fil habibi wa alimi, orang yang membicarakan antara habib wa alim dan orang-orang yang alim.
Wara'al habiba bi annahu lam yukrami, dan melihat Habib itu bi annahu lam yukrami, sudah tidak usah dimuliakan Habib itu. Isma idza kunta ma kunta dha ilmin wa dha adabin wa lastu akhafu khasmata hasmi. Dengarkan kata sahib syair ini. Dengarkan, idza ma kunta dha ilmin wa dha adabin, jika kamu ini memiliki ilmu dan memiliki adab. Walastu akhafu khasmata hasmi, dan aku tidak pernah takut ejekan orang-orang yang benci kepadaku. Qalu, berkata al Habibu Banul Husain kadzal Hasan. Habib itu Banul Husain, keturunan Sina Husain, kadzal Hasan, dan juga Sina Hasan. Inni uhibbuhuma wa la taqula ini. Sungguhnya aku ini mencintai keduanya, keturunannya Al-Imam Husain dan Imam Hasan. Wala taqula ini, dan aku tidak pernah takut dicela. Fali alimin syaraful ulumi idza amil, dan bagi seorang yang alim itu syaraful ulum idza amil, kemuliaan bagi orang yang mengamalkan. Orang alim kalau mengamalkan mulia. Li habibina syaraful wa illam ya'lam. Tetapi bagi keturunan para habaib tidak perlu alim, di dalam dirinya itu sudah ada kemuliaan. Tidak perlu orang tersebut jadi alim umpamanya Habib, tapi perlu juga Habib. Orang ini perlu kita tahu, perlu coba cek kita tahu. Cuman seandainya li habibina syarafun wa illam syarafun tisabil lir rasulil akbari faqra fatawa lil imamil haythami. Maka dikatakan di sini syarafun tisabil. Kenapa kok bisa mulia seorang habaib gitu? Syarafun tisabil, karena kemuliaan nasab yang bersambung kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya mengatakan apa? Asyrafu bin nasab thalathatun. Kemuliaan dengan nasab itu ada 3. Yang pertama apa? Al-intima ila syajarir rasul, yang bersambung nasabnya itu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi la yu'adilu syai', kata Imam Ghazali. Dan ini tidak ada yang menandingi. Kok bisa tidak ada yang menandingi? Ini. Aw jara khilafun bainahum man afdalu fasma akhi idza kunta ta'kilu awnami. Meskipun banyak di antara keutamaan tersebut ada khilaf, ada yang mengatakan enggak, ada ini. Cuman apa? Di antara khilafiyah tersebut ada satu sekak. Kalau kita main catur kan ada sekak, tinggal disekak sekutnya orang. Kalau masih gak sekut, berarti ini orang jahil, orang bahil. Innal habiba wa in yujan wa habibu wal alimul majnun laisa bi'alim. Kita ambil logika, gak usah pakai dalil. Ngadepin orang ini, menghadapi orang berhadapan dengan orang yang bahil itu, kita gak usah ambil dalil dulu, ambil logika dulu. Coba. Innal habibah, sesungguhnya Habib, wa in yujan wa habibu. Jika Habib itu gila, tetap Habib itu. Habib itu gila, Habib tetap. Tetapi wal alimul majnun, dan orang alim yang gila laisa bi alim. Orang alim yang gila ini tidak dikatakan orang alim. Coba hilangkan ilmunya sudah. Orang alim mau belajar apa kepada orang gila? Tidak ada. Cuma ketika Habib yang gila tetap tidak seseorang ini tetap dianggap ini cukup. Wa hadza qalilun wal qalilu li alimin yakfi, dan ini perumpamaan yang kecil, contoh yang kecil kepada mereka. Wal qalil yakfi, dan bagi orang li alimin yakfi, bagi orang yang berakal itu sudah cukup pembahasan ini. Wala yakfi, dan tidak cukup al-kathir bagi orang yang tidak punya akal, meskipun dikatakan ini dalilnya kayak gini, hormati Habib kayak gini. Apa? Wala kullu asluhu al-ajra illa al-mawaddata fil qurba. Meskipun dikatakan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang tersebut bahlul, tetap tidak masuk. Tidak masuk. Meskipun apa itu? Sudah, itu bahlul aja. Kan kayak gitu, ada yang gitu. Ada banyak banget. Luar biasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.